para mahasiswa-mahasiswi peserta modul Nusantara di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya ulangi, selamat pagi semuanya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Supaya kita bisa saling mengenal dengan baik, silahkan untuk kameranya juga diaktifkan. Karena pagi ini tentunya adalah hari yang sangat spesial ya menurut saya ya, karena hari ini kita akan mengundang seorang narasumber yang tentunya nanti sesuai dengan judul kegiatan kita, yaitu adalah modul inspirasi. Jadi hari ini saya akan mengundang seorang narasumber yang saya harapkan nanti bisa memberikan inspirasi kepada kita semua terkait dengan literasi. Makanya sesuai dengan judul kegiatan kita hari ini adalah bagaimana sih geliat literasi di pedalaman Kalimantan Tengah. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, terlebih dahulu kita saksikan video profil dari sebuah taman baca yang ada di daerah Kalimantan Tengah. Silakan. Baik, tadi sudah bersama-sama kita saksikan ya video profil mengenai Taman Baca Barawi. Nah, untuk pagi ini secara khusus kami akan menghadirkan narasumber untuk kita hari ini, yaitu adalah Bapak Muhammad Jumani. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak ya? Sehat. Tidak ada gejala-gejala COVID? Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi kenapa hari ini kami tidak menggunakan masker dan sebagainya, karena alhamdulillah memang sebelum kegiatan ini kami sudah menjalani sesuai dengan prokes kesehatan, sesuai dengan saran dari gugus COVID yang ada di UMP. Jadi hari ini kita akan berbincang santai dengan beliau sebagai pendiri dari Taman Baca Barawi, Pak ya. Inggih. Selama ini nih Pak, Bapak Muhammad Jumani, panggilannya Pak Jumani ya? Ya, boleh. Inggih. Taman Baca Barawi ini sendiri didirikan sejak kapan, Pak? Jadi kalau
bicara tahunnya ya sekitar tahun 2014, Oh, sudah lama ya. sekitar 7 tahun sekarang. 7 tahun. Nah, selama 7 tahun ini, Pak, kira-kira suka dukanya apa ketika mendirikan Taman Baca Barawi ini? Khususnya di awal-awal. Biasanya kan kalau kita punya ide ya, itu biasanya menguatkan niat itu cukup berat sampai ke tahapan action. Oke, saya mau buka misal. Ya. Jadi sebenarnya klasik sebenarnya ya. Ini. Kalau urusan kita, apalagi misalnya mau bawa buku atau bawa ide untuk direalisasikan ke daerah hulu, itu tidak cuma cukup dari segi finansial atau materi, tapi juga tenaga waktu sebenarnya. Nah, jadi waktu itu kan pertama itu memang spontanitas, jadi sebenarnya nggak ada rencana untuk mendirikan di situ, nggak ada, tapi karena memang kebetulan bertugas di sana, jadi pas datang di sana melihat kondisi keadaan anak-anak di sana itu, ini perlu lah intinya ada akses untuk mereka membaca, kemudian ada kegiatan-kegiatan positif untuk mereka meningkatkan literasinya gitu. Jadi pas balik itu langsung action lah gitu. Langsung action ya, menghimpun orang-orang yang sekiranya mau membantu ya, menyumbangkan buku misal. Kalau selama ini misal buku-buku yang ada di sana apakah hasil dari misal Pak Jumani membeli sendiri atau kebanyakan donasi dari orang lain? Kalau sumber pustaka atau buku bacaannya itu 90% itu donasi. Oh, alhamdulillah. Baik baru maupun bekas tapi masih layak baca itu donasi. Jadi mungkin hanya 10% yang memang kebetulan kalau saya lagi ada kegiatan misalnya mau ke toko buku memang ada yang dibeli khusus. Jadi memang benar-benar niatnya memang benar-benar kuat ya, sampai akhirnya walaupun misal tidak ada sumbangan pun tetap jalan ya. Iya. Kalau mohon maaf, kalau di Desa Barawi ini sendiri untuk sarana pendidikannya apakah sudah lengkap? Maksudnya dari jenjang SD, SMP hingga SMA? Iya, kalau sekarang ini sudah lengkap, bahkan sudah dari jenjang TK sudah ada. Sudah ada ya. Sampai SMA kebetulan kalau Tumbang Barawi itu ibu kota kecamatan, jadi sudah ada SMA. Mulai 2012 sudah ada SMA. 2012. Nah, kalau di masing-masing SD itu sendiri, apakah memang belum ada perpustakaannya di masing-masing sekolah pada tiap jenjang tadi? Jadi karena wilayah hulu ya, Bu. Sebenarnya kalau menurut saya itu ada perpustakaan. Cuma yang pertama itu ada tapi tidak berjalan. Oh, gitu. Yang kedua ada tapi untuk anak-anak itu tidak ramah. Mereka misalnya begini, karena kami itu kan nggak cuma di Tumbang Barawi, jadi ada kunjungan, istilahnya kalau kami bilang tuh ya perpustakaan keliling, tapi kena mengambil nama lokal namanya Manalelewu kan. Iya, iya. Ada salah satu desa itu ada perpustakaan sekolahnya, walaupun bukunya juga masih terbatas. Cuma dari segi semacam aturan itu menurut saya terlalu kaku, terlalu ketat. Jadi gini, kalau bukunya rusak denda 50.000 misalnya. Jadi kalau saya berpikir, saya sebagai anak-anak saya tidak akan berani nyentuh buku itu kan, seperti itu. Nah mungkin itu walaupun ada misalnya walaupun terbatas, anak-anak jadi enggan mendekati perpustakaan untuk membaca itu. Apalagi kalau bagi anak-anak uang senilai 50.000 itu cukup. Iya, pasti besar kan. Ya. Walaupun mungkin niat pengelolanya baik atau guru-gurunya baik kan, biar mereka hati-hati. Tapi menurut saya itu ya kurang pas saja. Malah mereka takut malah jadi dekat-dekat. Kalau di Taman Baca Barawi ini sendiri berarti tidak ada menerapkan untuk hal-hal seperti itu ya, misal ada denda dan sebagainya. Tidak ada untuk sampai saya. Tidak ada. Ya terus terang aja kalau buku itu ya pasti ada yang robek, rusak, yang bisa kita perbaiki ya kita perbaiki. Kalau memang nggak bisa ya mau nggak mau kita akhir. Tapi intinya yang penting buku itu sampai ke tangan mereka, terbaca, dan artinya itu juga donasi atau sumbangan dari donatur itu kan harusnya sampai gitu. Daripada dia cuma terpajang di rak kan. Betul. Berarti keberadaan dari Taman Baca Barawi ini sangat penting ya, karena tadi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi bisa melengkapi sumber belajar siswa di sana ya. Terlebih kalau semasa pandemi ini mereka juga kan tidak aktif kuliah, tidak aktif belajar, berarti kegiatannya tambah ini ya di Taman Baca Barawi. Ada jam khususnya tidak Pak di sana? Misal mereka berkunjungnya jam sekian sampai jam sekian, atau hanya pada hari tertentu, atau misal kalau mereka datang boleh
baca misal. Kalau di Taman Baca Berau itu terutama sebelum pandemi itu tidak mengenal waktu. Karena iya. kita walaupun ada tertera jam buka atau jam layanan, tapi yang namanya anak-anak di sana kan ya macam-macam mungkin aktivitasnya. Jadi tetap kita layani walaupun malam. Walaupun malam dia datang, misalnya mau pinjam buku, tetap kita layani. Tetap ada biasanya malam Ya, datang. walaupun kalau jam aturan itu kami buka standar itu setelah pulang sekolah sampai sekitar jam 5 sore. Oh, tapi sering datang malam itu, Pak? Sering, terutama hari Minggu kan, hari Minggu. Berarti semangat mereka itu tinggi ya, ya kalau bisa kita ini. Apalagi ketika kami berkunjung kemarin ke sana kan, ke Desa Tumbang Barau itu memang mereka itu terlihat antusias ya untuk membaca. Jadi tidak yang seperti malas dan sebagainya, tetapi memang berarti ya ketika semangat mereka tinggi dan ada keberadaan dari Taman Baca Barau ini tentunya bisa mengakomodir hal tersebut, Pak ya. Iya. Kalau misal nih Pak Jumani kan di situ asli orang sana atau pendatang, Pak? Pendatang saya. Pendatang ya. Nah, selama misal ketika menjalankan Taman Baca Barau ini ada tidak tantangannya, Pak? Karena misal Bapak ini sebagai orang pendatang masuk ke lingkungan orang lain dan menciptakan sesuatu yang baru maksudnya. Ada tidak selama ini misal halangan-halangan dari masyarakat tersebut atau mungkin sebaliknya mereka memberikan dukungan misal? Kalau halangan atau misalnya penolakan nggak ada, jelas nggak ada. Cuma dukungan secara aktif juga tidak ada. Artinya mereka boleh-boleh saja mereka bersyukur, tapi ya dalam artian tidak ada yang spesial gitu ya. Syukur ada daripada anak cuma main kan. Sekarang ada taman baca, jadi bisa membaca, meningkatkan kemampuan baca. Karena di awal-awal dulu ya terus terang ini kita bukan menjelekkan sistem apa, tapi karena memang kondisi alam dan sebagainya masih banyak anak-anak itu yang usia mungkin tingkat sudah kelas 4 masih baru mengenal huruf, mengeja itu masih ada. Masih ya. Ya mudah-mudahan kan kalau sekarang ini sudah nggak ada. Itu awal-awal saya datang dulu sekitar 7 tahun yang lalu. Berarti banyak. Kalau sekarang berarti sudah mulai berkurang ya? Iya sekarang sudah berkurang. Mungkin juga ada tambahan sudah tenaga pendidikan juga sudah ada nambah kan kalau dulu ada kurang juga. Kalau di Taman Baca Barau ini sendiri ada tidak kayak program dari Taman Bacanya itu untuk memang membantu anak-anak di sana membaca misal? Yang secara khusus per hari tidak ada, tapi secara apa namanya event atau situasional ada. Ada ya. Misalnya kami itu kan ada kalau Taman Baca itu kan ada 4 lah program itu, 3 atau 4. Yang pertama memang buka layanan pinjam baca. Yang kedua itu ada namanya outdoor class. Jadi belajar itu di luar. Ya entah di halaman atau di mana daerah pinggir sungai kayak ada foto tadi kan. Nah itu bisa sekalian mengajarkan mereka membaca. Itu tergantung temanya sih. Kalau misalnya temanya bahasa Inggris kan English for Fun itu jadi belajar kosakata bahasa Inggris gitu. Nanti kayak tadi ada juga situ di slide itu jari matematika jadi mengajarkan matematika kayak gitu. Nanti ada sains jadi tentang sains gitu. Jadi banyak hal ya. Kemudian program lain itu ada namanya kantong buku. Kantong buku itu menitipkan beberapa buku, koleksi buku di desa-desa yang kami kunjungi saat meneleu itu, saat pustakaan keliling itu. Soalnya biaya untuk sekali perjalanan meneleu itu lumayan. Jadi kalau kita seminggu sekali nggak akan sanggup untuk sementara ini untuk apa namanya keuangan tahun baca baru nggak sanggup. Akhirnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kami titip buku, nanti kami ambil lagi, mungkin kami tukar dengan koleksi baru seperti itu untuk mengatasinya. Jadi sementara kami balik ke Barau, anak-anak di desa lain itu masih bisa membaca koleksi yang ada itu. Jadi kayak disebar gitu Pak ya? Ya, disebar. Istilah kami nyebutnya kantong buku. Ada tidak Pak biasanya kayak seperti program kantong buku tadi ya? Nah, misal buku nih kembali dalam keadaan rusak ataupun dalam keadaan berkurang misalnya hilang. Ada pernah itu. Tidak? Pernah ya. Jadi yang parah itu 2017 karena 2017 itu banjir besar kan ada di situ. Jadi jangankan menyelamatkan buku ya, harta mereka aja banyak yang hilang kan. Termasuk di Barau sendiri ada mungkin sekitar 10 atau 15% yang
rusak itu. Rusak Ya, akibat banjir. Akibat banjir itu. Jadi istilahnya kerusakannya itu bukan karena faktor kesengajaan ya. Yang sengaja mungkin ada juga, yang nggak sengaja oleh dibaca ada, tapi alam juga ada. Gitu. Tapi mungkin yang karena dibaca tadi tidak terlalu besar Pak ya. Tidak terlalu besar. Alhamdulillah. Kalau gini Pak ya, kalau di Barawi itu kan sendiri dominannya masyarakatnya adalah Keharingan Pak ya. Nah Pak Jumani sendiri selaku seorang Muslim, kira-kira selama ini ada tidak kayak misal mengalami sebuah perlakuan yang tidak menyenangkan, misal karena tadi adanya perbedaan secara kepercayaan, kira-kira mungkin Pak bisa diceritakan pengalamannya atau mungkin tidak ada? Tidak ada sih sejauh ini sampai saya kurang lebih 7 tahun di sana, tidak ada yang intinya memaksakan misalnya tradisi mereka, nggak ada. Walaupun kalau misalnya ditawarin ada, yang penting kan kita komitmen bahwa kita misalnya gini, karena kebiasaan orang di sana itu kan kalau ada kegiatan atau acara itu, salah satu acara syukuran misalnya minum baram itu kan alkohol, bagi kita kan tidak boleh untuk umat Islam. Ya tinggal ditolak aja secara halus kan bahwa kita tidak diperbolehkan minum alkohol gitu aja. Mereka juga mengerti paham aja mereka. Berarti di sana cukup kuat berarti ya toleransinya ya, tidak saling yang memaksakan sesuatu, tapi saling memang menghargai antara satu sama lain ya. Salah satu tandanya juga tadi tidak ada kendala yang dihadapi oleh Pak Jumani ketika mengembangkan Taman Baca Barawi tadi Pak ya. Kalau terkait Manalih Lewu tadi Pak, bisa tidak diceritakan Pak, selama ini selama 7 tahun berjalan, desa-desa mana saja yang sudah dikunjungi? Jadi Manalih Lewu itu baru dimulai sekitar 2016. Jadi pertama kali kami itu 2016. Jadi Manalih Lewu itu karena kampung atau jarak desa antar desa itu di kecamatan itu jauh-jauh. Jadi jalannya juga masih belum belum cukup baik gitu. Nah, apalagi musim-musim tertentu, musim hujan misalnya. Jadi kami milih pakai alkon kan, atau klotok perahu mesin itu. Nah, untuk perahu mesin itu jangkauannya terbatas. Jadi di Kecamatan Petak Malai, tempat Bang Bro itu, ada 7 desa totalnya, 1 dusun. Nah, dari 7 desa sama 1 dusun itu masih ada 3 desa lagi yang belum kami jangkau, karena jaraknya terlalu jauh. Berapa itu jaraknya, Pak? Jarak terjauh, desa terjauh itu sekitar 80 kilo itu. 80 kilometer. Jalannya juga cukup ekstrim ya jalannya ekstrim, karena kami punya satu-satunya transport itu yang memang punya taman baca itu cuma klotok tadi, jadi belum ada darat. Jadi kebanyakan lewat alkon. Alkon itu untuk jarak misalnya 8 kilo aja, kalau kita nyusur sungai, mudik namanya, itu bisa sampai 2 jam atau 3 jam. Lumayan lama. Jadi kalau sampai 80 kilo ya bisa berhari-hari kan, bisa 2-3 hari baru sampai. Makanya kalau untuk jarak itu nanti dulu lah kita bilang. Perlahan Pak ya? Perlahan. Semoga kedepannya nanti dengan bertambahnya para donatur, khususnya bisa semakin berkembang ya, karena saya pikir sangat penting ya keberadaan dari Taman Baca Barawi ini, karena mengingat ketika kami berkunjung kemarin, mungkin adik-adik mahasiswa di sini juga sudah menyaksikan saat ada materi kebinekaan terkait potret pendidikan di daerah pedalaman, itu sudah Ibu tampilkan terkait bagaimana sih akses jalan ke sana, perjalanan ke sana yang tentunya ya sangat menguji nyali Pak ya. Iya, bahkan menguji nyawa itu sebenarnya. Iya, jadi ketika kami berangkat kemarin sempat berpapasan dengan mobil logging itu Pak. Truk logging. Tinggi. Jadinya niat awalnya kan mau dokumentasi nih. Cuman ketika melihat langsung shock, akhirnya ya tidak ada satupun yang mendokumentasikan. Nah, kemudian harapan Pak Jumani sendiri terkait Taman Baca Barawi ini bagaimana ke depannya? Mungkin ada visi-misi ke depannya lagi, misal ingin mengembangkan untuk menambah program kerja lainnya, misal? Jadi untuk misi ke depan kami, untuk sementara ini mau meningkatkan untuk outdoor class itu jadi outdoor school lah semacam itu, jadi kayak semacam sekolah alam sebenarnya. Jadi kalau outdoor class itu kan mungkin situasional atau event-event tertentu, misalnya 2 bulan sekali, kadang atau bisa 1 bulan sekali tergantung eventnya. Kalau outdoor school itu rencana mungkin dalam seminggu itu bisa 1 atau lebih dari 1 kali dalam temuannya dalam 1 minggu. Tapi memang harus punya tempat khusus yang memang tidak hanya nyaman bagi pendidiknya atau tutornya, tapi juga anak-anak yang ikut kelas itu kan. Kegiatan itu ya. Itu rencana sih.
Kalau selama ini Pak Jumani sendiri dibantu oleh orang lain atau menghandle semuanya sendiri? Saya dibantu teman-teman. Jadi kalau saya jujur waktu pertama mendirikan itu saya pribadi jadi sendiri. Jadi termasuk dari ngangkut buku apa itu sendiri. Cuma setelah jalan dan melihat antusias anak-anak di sana juga, makanya setelah 1 tahun lebih berjalan itu saya pikir saya ini tidak sanggup mengelola sendiri. Saya perlu orang-orang terutama orang teman-teman dekat yang satu profesi kan untuk membantu frekuensi juga ya. Frekuensi juga ya, untuk membantu. Dan sekarang makanya dibentuklah waktu itu semacam kepengurusan, jadi semacam komunitas. Jadi memang ada organisasinya. Nah, tahun 2017 itu ditingkatkan lagi untuk biar ada legal formalnya kan bentuk yayasan. Bentuk yayasan. Itu berarti yayasannya namanya apa Pak? Yayasannya Berawai Mutiara Borneo. Jadi kalau kami singkat tuh Bambo, tapi pakai Bambo satu aja ya. kan. Bambo Foundation begitu. Ada tidak Pak makna tersendiri dari nama yayasan itu? Kalau dari katanya itu kan Berawai Mutiara Borneo. Jadi semacam sesuatu yang terpendam lah di dalam Borneo itulah yang harus dikeluarkan kan, harus diketahui atau dimunculkan, itu aja sih sebenarnya. Dan bahwa mungkin juga anak-anak di sana juga sama halnya seperti Mutiara itu Pak ya, yang juga layak menerima pendidikan yang bagus seperti halnya anak-anak yang ada di perkotaan. Apalagi di sana saya lihat akses internet kan sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi itu juga mungkin salah satu alasan kenapa buku ini masih kuat, karena akses juga untuk internet, untuk komunikasi keluar itu masih jarang. Jadi buku ini cuma satu-satunya hiburan untuk sementara. Gitu. Satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Kalau selain mengelola Taman Baca Barawi ini, kegiatan lainnya apa Pak Bapak Jumani biasanya sehari-hari? Misal mengelola apa? Ya, jadi sejak tahun 2017 karena kami sudah meningkatkannya ke bentuk yayasan, jadi sekarang kami tingkatkan lagi program dari yayasan itu jadi 3, dibagi 3. Jadi untuk Taman Baca Barawi itu kami anggap satu program, jadi program seperti Manal Heleu itu jadi sub-programnya. Kemudian selain pendidikan lewat Taman Baca itu, kami punya program bidang seni budaya semacam itu. Kemudian satunya lagi di bidang lingkungan. Nah, sekarang ini lagi merintis yang bidang lingkungan. Bidang lingkungan ya. Itu kegiatannya seperti apa Pak? Kalau untuk bidang lingkungan tadi? Bidang lingkungan ini untuk pilot project-nya atau project awalnya kami 2. Yang pertama membangun taman biodiversitas. Nah, yang kedua itu membangun taman anggrek semacam itu. Taman anggrek Pak ya. Cuma yang di pertama ini taman biodiversitas yang sekarang lagi digarap gitu ya. Itu inspirasinya datang dari mana Pak? Kalau untuk membangun taman biodiversitas itu? Ya, jadi itu juga awalnya bukan taman biodiversitas sebenarnya. Jadi ingin membangun taman buah lokal. Jadi di sana itu banyak buah lokal. Jadi ada macam-macam yang sudah jarang lah intinya ditemui di kota-kota. Misal contoh seperti buah tangkuhis itu kan, kemudian buah kapul, nah seperti itu sudah jarang. Kemudian buah-buah lokalnya itu misalnya buah kembayau atau kalau orang sana bilang keramu itu sudah nggak ada di kota-kota. Jadi sudah jarang ya. Kalau cuma budayanya kan kurang, di sana masih belum familiar atau belum terlalu dikenal. Makanya kami mau ngumpulan di situ biar ada satu taman atau lokasi. Nah itu rencananya taman lokal, tapi karena atas usulan beberapa rekan, kemudian masukan itu akhirnya ditingkatkan jadi taman biodiversitas gitu. Itu sudah ada lokasinya tersendiri Pak atau masih mencari lokasi yang tepat? Saat ini sudah. Alhamdulillah. Di dekat rumah Pak Jumani sendiri atau masih ada jarak misal sekitar berapa? Jadi kalau lokasi tempatnya itu kurang lebih 1 kilo lah, agak arah ke kampung. Jadi situ kebetulan dulu ada warga yang mau menjual tanahnya, anggap kayak gitu kan, kami bebaskan lahannya itu. Untuk sekitar sementara ini baru sekitar 1/4 hektar. 1/4 hektar. Dari target itu kan paling enggak kalau taman biodiversitas itu sekitar 3 hektar. Ini mohon maaf Pak ya, kalau untuk sumber dananya itu sendiri berarti hasil dari patungan dengan beberapa teman atau memang ada yang mau memberikan dana mensupport misal? Untuk kalau lokasi itu
sementara ini dari kami, jadi saya ada rekan 1 berdua lah untuk sementara ini. Berarti memang niatnya sangat kuat ya, sampai akhirnya mau mengeluarkan dana sendiri. Ya begitulah kalau itu, soalnya kalau kita menunggu kan sampai kapan, jadi ya semampu kita ya. Prinsip saya kalau kita nggak bisa lari jalan, kalau nggak bisa jalan merangkak lah gitu. Yang penting tetap bergerak ya. Sama aja di pendidikan untuk Taman Baca Baru tadi juga gitu. Intinya kita tetap lakukan, kalau nggak bisa yang besar, yang kecil-kecil dulu kan. Syukur-syukur kalau bisa yang lebih ditingkatkan kan ditingkatkan. Iya, itu sama juga dengan yang biasanya saya alami, Pak. Jadi kadang ada ide-ide, saya mau ngerjakan ini, tapi kadang ya itu actionnya yang akhirnya mentok lagi. Kadang yang mengumpulkan niat supaya ayo lakukan itu yang agak sulit. Tapi ya alhamdulillah kalau Pak Jumani ini bisa menemukan titik itu ya, bisa berhasil akhirnya dilakukan, sehingga tadi sudah berjalan beberapa lama tanpa terasa Pak ya, sudah sampai sekarang. Kalau sampai sekarang ini kira-kira pencapaiannya sudah banyak Pak dari awal misal. Yang mana? Yang Taman Baca Baroy sama yang tadi biodiversitas tadi. Jadi kalau Taman Baca Baroy ini kalau menurut saya untuk kapasitas kami untuk sementara ini sudah mungkin 80%, tinggal outdoor school-nya tadi kalau misalnya bisa jalan, saya anggap untuk lingkup kecamatan itu sudah lumayan lah. Sudah. Dan semua itu ya tidak kerja keras saya sendiri, terus terang itu dibantu oleh rekan-rekan, terutama rekan-rekan yang tadi seperjuangan, kemudian sevisi misi itu yang bantu saya. Dan kalau untuk lingkungan, program lingkungan di di Bambu tadi, Yayasan Bambu tadi, itu masih jauh. Baru awal-awal langkah pertama aja baru ini. Bertahap Pak ya. Yang penting tadi ya terus jalan, terus dilaksanakan supaya tetap mencapai tujuan. Kalau untuk bidang seni budaya tadi biasanya kegiatannya seperti apa Pak? Nah, seni budaya ini masih merintis, cuma kalau untuk sementara ini ada rencana mau bikin Pokdarawis untuk mengangkat wisata, karena di sana ada beberapa objek wisata, selain wisata alam ada objek wisata budaya kan. Cuma belum tersentuh untuk sementara. Ya masalah administratif sama memang sumber daya manusianya lagi dicari, lagi dipersiapkan kan. SDM itu yang agak sulit biasanya. SDM termasuk. Karena memang tren sekarang ini baik itu penelitian juga memang mengarah supaya kembali ke asalnya, kembali ke budayanya sendiri, kembali ke lingkungan asalnya sendiri. Sama halnya juga kegiatan hari ini, Pak, adalah kegiatan modul inspirasi modul Nusantara yang memang nanti pesertanya ini adalah mahasiswa dari luar semua. Ada yang dari Ahmad Dahlan, ada yang dari Diponegoro, ada yang dari Juanda. Jadi memang tujuan akhirnya nanti mereka mengenal segala seni segala kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, untuk terakhir nih Pak ya, kira-kira tadi dengan segala keterbatasan yang ada, misal di sana ada keterbatasan akses internet, kemudian jalannya yang juga cukup rawan menguji nyali, sehingga kalau kami pun kalau mau ke sana mau mikir-mikir lagi. Tapi semoga nanti bisa berkunjung ke sana lagi. Nah, dengan segala keadaan seperti itu, apa yang menguatkan Pak Jumani untuk tetap terus mengabdi di daerah tersebut? Yang pasti yang pertama karena tugas kan, kebetulan saya ditempatkan di sana, itu dulu yang pertama. Yang kedua memang karena saya sudah anggaplah saya nyemplung, sudah terlanjur nyebur untuk mendirikan taman baca kayak gitu kan. Kemudian ya taman baca mungkin bisa dipindah kalau memang perlu kan, tapi kalau misalnya kayak taman biodiversitas tadi itu nggak bisa kita pindah bawa tanamannya kan. Ya, untuk sementara ya ikutin arus, sementara kita masih di situ kita lakukan ya, kita wujudkan lah impian atau harapan kita tadi seperti itu. Kalaupun misalnya juga ya harus pindah tugas misalnya atau apa, tinggal cari kader untuk meneruskan itu aja sih. Yang penting sudah menciptakan wadahnya Pak ya. Yang tinggal nanti entah orang mau melanjutkan atau tidak. Tapi ya semoga tetap terus berlanjut Pak ya sampai nanti semakin berkembang. Gitu ya. Istilahnya tidak perlu kalian itu harus menjadi orang yang terkenal ataupun menjadi seorang pejabat nih, supaya misal kalian bercita-cita untuk menjadi
seseorang yang hebat itu tidak mesti harus menjadi orang yang terkenal dan sebagainya. Cukup misal kalian melakukan sesuatu yang sekiranya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalaupun nanti pada akhirnya hal tersebut bisa menjadikan kalian terkenal ataupun menjadi seseorang yang diakui oleh orang banyak, itu anggaplah sebagai bonus, mungkin Pak ya. Yang pasti niatkan bahwa keberadaan saya harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana caranya ilmu yang saya miliki, seperti kalian nih beragam prodinya, ada yang dari teknik sipil, ada yang bahasa Inggris, ada yang ilmu hukum, ada yang dari ilmu komunikasi. Bagaimana caranya supaya masing-masing tadi bisa memberikan manfaat bagi orang lain, Pak ya. Jadi sesuai dengan passionnya tadi. Orang hukum bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain dari sisi hukum. Orang teknik sipil bagaimana bisa memberikan manfaat bagi orang lain dari segi itu tadi teknik sipil. Mungkin itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berhadir hari ini. Terima kasih banyak juga kepada narasumber kita hari ini, Pak Jumani, yang sudah meluangkan waktunya. Yang tentunya perjalanan ke sini juga tidak mudah, Pak ya, apalagi di perjalanan sedang banjir, Pak ya, di Tumangmanggu. Terima kasih, sangat kami hargai kehadiran Pak Jumani hari ini di sini. Semoga nanti ke depannya juga bisa bekerja sama kembali, Pak ya, pada kegiatan-kegiatan lainnya. Siap. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Semoga kegiatan kita hari ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.